Pendeta mengatakan, kenapa hanya adikmu yang mati? Kenapa kamu juga tidak ikut mati? Dia pun mulai menangis sejadi-jadinya. Ya, sebagai kakak kamu tidak becus, kamu salah dalam hal ini. Maka dia menangis sejadi-jadinya. Tak dapat dipungkiri ada banyak orang yang masih terikat saudara-saudara dengan masa lalu, dengan kegagalan masa lalu, yang membuat dia terus-menerus merasa malu dengan apa yang pernah dilakukannya pada masa-masa yang lampau. Saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan memberkati kita, ya ketika Tuhan mencurahkan kasih sayangnya kepada saya dan saudara, Tuhan itu tahu persis dengan semua kegagalan masa lalu yang telah terjadi. Ingat bahwa semua orang suci itu punya masa lalu. Tidak ada orang suci yang tidak punya masa lalu. Saudara bisa memberikan saya satu nama, satu tokoh yang saudara pikir adalah orang hebat. Nanti saya akan beritahu kepada saudara seperti apa masa lalu daripada orang tersebut. Karena mereka semua bersaksi, mereka semua menceritakan bagaimana kehidupan mereka yang terdahulu dibandingkan dengan kehidupan yang sekarang. Bagaimana ketika mereka pada masa-masa kebodohan mereka mengalami yang namanya kegagalan yang menciptakan rasa malu. Tetapi saudara perlu ingat bahwa masa lalu adalah bagian daripada kehidupan setiap kita. Dan engkau tidak perlu menyangkal itu. Kenapa? Karena saudara terima atau tidak terima, kadang-kadang masa lalu justru ada untuk membentuk masa depan yang baik. Saya mendengar kesaksian yang disampaikan oleh seorang pendeta. Ini pendeta yang sangat diurapi Tuhan, diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk menjadi berkat bagi diri saya sendiri. Pendeta ini bersaksi bahwa dia punya pengalaman masa lalu yang sangat buruk, di mana dia pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh papanya sendiri, saudara-saudara. Ya. Dan peristiwa tersebut atau kejadian tersebut semakin buruk ketika mamanya tahu apa yang dilakukan oleh papanya kepadanya, tetapi mamanya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Papanya adalah seorang yang benar-benar otoriter, orang yang benar-benar jahat. Ya, dia mampu mengendalikan semua orang yang ada di dalam rumahnya, saudara-saudara. Bahkan ketika dia melecehkan anak kandungnya sendiri, itu diketahui persis oleh istrinya, tapi istrinya takut untuk melaporkan, takut untuk melakukan sesuatu, karena takut dianiaya oleh sang suami. Saudara, pelecehan tersebut terjadi bertahun-tahun, dan itu membuat rasa malu yang begitu luar biasa bagi ya pendeta ini. Bagaimana ketika dia menyaksikan itu dalam kehidupannya, saudara-saudara. Ada satu momen yang dia ingat ketika papanya memaksa dia untuk minum minuman keras. Papanya memaksa dia mabuk, saudara-saudara. Dia tidak bisa menolak itu karena papanya benar-benar otoriter dan papanya seringkali mengancam akan menganiaya jika dia tidak mengikuti keinginan papanya. Maka papanya bawa dia ke area pekuburan, saudara-saudara. Kemudian mencoki dia dengan minuman keras. Ya, membuat dia benar-benar mabuk. Dan ketika papanya mau melecehkan dia sekali lagi di daerah pekuburan, di area pekuburan, tiba-tiba datang polisi yang mencurigai, saudara-saudara. Nah, ketika polisi itu datang dan bertanya, saudara-saudara, ya, maka dia bisa mendengar sang papa mengatakan kepada polisi itu bahwa dia sementara berjalan bersama dengan wanita PSK. Dan papanya bersedia berbagi katanya dengan polisi tersebut apabila polisi tersebut tidak memperpanjang urusan. Bayangkan saudara-saudara ya, betapa gilanya papanya ini. Tetapi syukur polisi itu mendapat panggilan dari kantor sehingga dia pun harus kembali ke kantor pada waktu itu. Jadi saudara, ini pengalaman-pengalaman yang pahit yang dialami oleh pendeta ini, yang kemudian ketika dia mengalami yang namanya zaman Tuhan, dia mengalami yang namanya pertobatan, kemudian dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menyaksikan kisah masa lalunya itu di hadapan publik, dan ternyata saudara-saudara, dia bukanlah satu-satunya orang yang mengalami pengalaman yang seperti itu. Ternyata ada begitu banyak orang di luar sana yang punya pengalaman yang persis sama dengan dia, yang mengalami yang namanya pelecehan seksual. Sehingga ketika dia menyaksikan itu, ada jutaan orang yang mengalami berkat daripada ya pengalaman masa lalunya.
Jadi saudara-saudara, kita perlu menerima bahwa pengalaman ini adalah bagian daripada kehidupan setiap kita. Dan kita harus jujur, memang tidak semua pengalaman pada masa lalu adalah pengalaman-pengalaman yang baik. Saudara, belajarlah berdamai dengan itu, karena saya sungguh percaya ketika Tuhan pun mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan saudara, ya Tuhan punya rencana. Saya mendengar seorang pendeta mengatakan bahwa khotbah yang paling baik adalah ketika engkau mengkhotbahkan itu dari pengalaman kehidupan saudara. Maka jangan pernah terluka sia-sia. Artinya petik pelajaran dari setiap pengalaman kehidupan dan jadilah berkat oleh karena hal tersebut. Jangan pernah biarkan beban-beban pada masa lalu saudara terus mengikat hidupmu sehingga engkau tidak mampu untuk mengangkat wajah dan menatap masa depanmu. Ingat baik bahwa di dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, di dalamnya Tuhan pasti menyertai. Kalau engkau mau mengumpulkan setiap kepingan-kepingan kehidupan itu yang telah hancur dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Yesus, maka saya sungguh percaya Dia mampu mengubahkan itu menjadi karya yang maha indah yang akan memberkati kehidupan saudara. Saya teringat dengan seorang anak gadis juga yang punya beban dengan masa lalu, di mana saudara-saudara pernah satu kali dia pergi ke pantai bersama dengan keluarganya. Maka dia dengan adik laki-lakinya sementara bermain di bibir pantai, main ombak saudara-saudara ya. Sementara orang tua mereka sibuk mempersiapkan makanan untuk dimakan bersama-sama oleh keluarga besar. Tanpa mereka sadari ada ombak besar yang datang, saudara-saudara ya. Karena mereka terlalu sibuk, dua orang anak ini sementara main ya, kasihkan bermain di bibir pantai. Mereka tidak perhatikan ada ombak besar yang datang. Maka ombak yang besar tersebut menggulung ya kedua anak ini ya. Dan kemudian air laut itu menarik mereka ke kedalaman. Maka sang adik berteriak minta tolong. Sang kakak berusaha untuk menyelamatkan sang adik karena dia juga tidak bisa berenang, dia terlalu takut untuk menolong sang adik. Maka yang terjadi kemudian saudara-saudara, sang adik tenggelam dan mengalami yang namanya kematian. Tiba-tiba suasana liburan pun berubah menjadi ya suasana yang benar-benar sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Saudara bayangkanlah orang-orang mau pergi ke pantai untuk santai, tiba-tiba ada anggota keluarga yang meninggal karena tenggelam. Saudara, meninggalnya sang adik membawa rasa bersalah kepada sang kakak. Ya, dia memiliki satu keyakinan bahwa adiknya mati karena kelalaiannya. Dia terus berkata, kenapa dia yang hidup? Ya, kenapa bukan dia saja yang mati? Atau kenapa adiknya hanya mati sendiri? Kenapa dia tidak ikut mati bersama dengan adiknya? Itu membuat rasa bersalah sedemikian luar biasa, bagaikan sebuah noda yang telah mengering yang sulit untuk dibersihkan. Saudara, ya pengalaman itu terus-menerus ya menempel dalam jiwanya dan dia tidak bisa lepas dari rasa bersalah. Pada hari itu seolah-olah dia pun telah ikut mati, saudara. Suasana rumah menjadi sangat berbeda dengan meninggalnya sang adik. Bahkan sang kakak terus-menerus mengunci diri dalam kamar. Dia menjadi orang yang begitu aneh, tidak lagi mau bersosialisasi dengan siapapun. Dan itu menambah luka bagi kedua orang tuanya. Orang tuanya melakukan segala daya, segala upaya saudara-saudara ya kepada sang gadis ini. Memberitahu kepada dia bahwa apa yang terjadi bukan karena kesalahannya. Karena mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Adiknya mati ya karena diizinkan oleh Tuhan, bukan karena kesalahannya. Tetapi apapun yang mau disampaikan oleh kedua orang tuanya, rasanya itu tidak pernah bisa menyentuh kedalaman hatinya. Dia benar-benar memiliki satu keyakinan bahwa adiknya mati karena kesalahannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, maka pada akhirnya sang orang tua ya menghubungi seorang pendeta untuk mendoakan sang anak. Ya memang kadang-kadang pendeta menjadi langkah terakhir pada saat segala upaya dan usaha yang Anda lakukan tidak berhasil. Tapi saya pikir tidak apa-apalah saudara-saudara ya. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, yang penting saudara-saudara mencari Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan akan mengizinkan kita mengalami sebuah pergumulan yang sangat hebat, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Kondisi keadaanmu sama seperti Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur yang kering. Ya, engkau tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Di depan saudara hanya ada dinding sumur, di belakang dinding sumur, ya. Kiri kanan dinding sumur, yang terbuka hanyalah bagian atas, yakni mulut sumur. Sehingga engkau hanya akan berseru sambil menatap ke atas, ya.
Dalam hidup ini juga Tuhan mau Engkau menatap ke atas dan berseru memanggil nama Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Kesanalah semua orang akan berlari dan mengalami yang namanya selamat. Maka pendeta pun datang, saudara-saudara, dan pendeta konseling dengan anak gadis ini. Anak gadis ini tidak mau banyak berbicara, dan seperti biasa dengan wajah yang murung, yang dipenuhi dengan rasa bersalah, dia hanya tertunduk sambil saudara-saudara menutup wajahnya dengan rambutnya yang panjang itu. Maka sang pendeta pun yang mengetahui persis peristiwa tersebut karena telah diceritakan oleh kedua orang tuanya, mulai berbicara kepada anak gadis itu. Dia bilang sama anak gadis itu, benar bahwa ini semua adalah kesalahan kamu. Sebagai seorang kakak, kamu tidak becus menjaga adikmu. Kenapa kamu biarkan adikmu mati? Ya, tiba-tiba semua rasa bersalah yang saudara-saudara ya tersimpan bagaikan sampah yang menumpuk bertahun-tahun ya di dalam hati. Itu sepertinya mulai dikorek kembali, dan ya secara emosional saudara-saudara ya gadis ini mulai bereaksi, ya. Dia mulai menangis, ya, dia mulai berteriak. Pendeta mengatakan, kenapa hanya adikmu yang mati? Kenapa kamu juga tidak ikut mati? Ia pun mulai menangis sejadi-jadinya. Ya, sebagai kakak kamu tidak becus, kamu salah dalam hal ini. Maka dia menangis sejadi-jadinya. Ya, dalam tangisan yang begitu luar biasa, mamanya pun, papanya pun tidak pernah mendengar dia menangis seperti itu. Sepertinya semua rasa bersalah pada hari itu terlampiaskan. Ketika dia sementara dalam isak tangisnya, pendeta itu pun menghampiri dia dan berkata, ya nak, kamu memang salah. Ya, tapi Tuhan telah mengampuni kesalahan kamu. Karena Tuhan mengasihi kamu. Yesus telah mengampuni kamu. Dan Yesus mengasihi kamu. Maka pada hari itu saudara-saudara dia mengalami yang namanya pemulihan. Dan dia terlepas dari beban masa lalu. Jadi saudara-saudara, ketika kita terikat dengan beban masa lalu, ya kita perlu mengakui bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Kita pun tidak sempurna. Kita bisa mengalami yang namanya kegagalan. Tapi tahu enggak saudara, bahwa bukan hanya engkau yang tahu bahwa engkau gagal. Tuhan pun tahu bahwa engkau telah gagal. Dan Tuhan tetap mengasihi saudara. Dia mengampuni engkau atas semua kegagalan yang pernah terjadi pada masa lalu. Maka jangan terus-menerus menyembunyikan dirimu dengan semua kegagalan yang telah terjadi. Tidak ada manusia yang memiliki kehidupan yang sempurna. Setiap kita, orang suci manapun, pasti punya masa lalu. Hari ini terimalah pengampunan Tuhan atas dirimu. Karena Tuhan mengasihi engkau dan Dia sangat mencintai engkau. Dia tidak ingin engkau selamanya terkurung dalam beban-beban masa lalu. Hal tersebut hanya akan menyiksa jiwa saudara. Maka hari ini terimalah damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Tidak ada kegagalan yang tidak dapat diampuni. Seberapa besar pun kegagalan yang pernah terjadi di masa lampau, pengorbanan Kristus di atas kayu salib jauh lebih besar daripada semuanya itu.